Nama Najwa Shihab muncul dalam pusaran kasus korupsi 271T. Najwa mendingan cepetan klarifikasi, ngapain? Nama Najwa Shihab presenter kondang juga ikut terseret di dalam kasus ini. Yang nggak heran kalau gaya hidupnya memang hedon. Melihat public figurnya, tapi apa yang dilakukan? Ini jelas Sandra Dewi jelas terseret. Dulu sering banget mengidam-idamkan sosok suaminya Sandra Dewi. Setelah Kejagung menetapkan Harvey Mois, suami Sandra Dewi sebagai tersangka korupsi 271 triliun, kini sederet nama artis ikut terseret dan bakal selanjutnya diperiksa oleh Kejagung. Benarkah yang terseret ini adalah seorang politikus dan juga seorang public figure? Semoga aja ini tidak benar ya guys ya, namun ini masih diduga dan sedang viral di sosial media. Nama Najwa Shihab muncul dalam pusaran kasus korupsi 271T Harvey Mois. Waduh, ini kebenarannya nih belum tentu benar ya, karena Najwanya sendiri tuh masih bungkam tuh ya. Tidak ada komentar apa-apa mengenai nama dia yang terseret-seret cuy. Ya kan tahu sendiri lah ya, korupsi ini kan mega korupsi ya. Bukan megawati, mega korupsi artinya besar, korupsi yang sangat amat besar, ya. Jadi pasti banyak banget yang terlibat nih. Jadi dari berita yang gue tahu, katanya nih dia di Najwa Shihab ini tuh diduga ya menerima ya keuntungan lah, gitu loh, dari PT-PTan itulah ya. Aduh, gue sih shocknya karena ini Najwa Shihab ya guys ya. Karena kan kalau Najwa Shihab ini kan selalu kan justru kalau misalnya interview orang itu kan kayak mau memberantas korupsi banget gitu loh. Kalau sampai amit-amit ya, semoga enggak sih ya, dia sampai terlibat atau enggak dia kena getahnya atau gimana lah, gue gak ngerti lah ya. Aduh, sangat amat disayangkan sih ya. Karir yang udah dibangun capek-capek, apalagi kan dia benar-benar kayak seolah-olah tuh kayak benci banget sama koruptor gitu kan, kalau di TV-TV gitu wawancaranya ya kan. Dia kayak anti banget sama koruptor, tapi kalau sampai beneran terlibat, aduh, gue sih udah gak ngerti sih. Aduh, jadi buat Mbak Najwa mendingan cepetan klarifikasi, ngapain gue ngatur-ngatur lu ya Najwa. Lu lebih pinter lah, lu tau lah apa yang lu harus lakuin, ya. Semoga ini berita hoax. Gila, gak mungkin sih, gak mungkin, jangan sampai. Semoga aja berita ini tidak benar ya guys ya, karena seorang Najwa Shihab sudah mempunyai nama yang sangat besar dan juga dia terkenal sebagai seorang politikus yang benar-benar anti yang namanya korupsi guys. Dan semoga aja berita ini tidak benar adanya, karena pokoknya jangan sampai deh guys, karena Mbak Najwa Shihab adalah salah satu politikus yang saya idolakan juga seperti itu, dan juga dia adalah mungkin ya aset negara yang ikut membantu atau kontribusinya luar biasa untuk negara kita ini yang suka mencari kebenaran, keadilan, dan juga dia tuh anti korupsi guys ya. Semoga aja nih gak benar beritanya, namun kalau ini benar adanya ya harus ditindaklanjuti juga seperti itu, karena memang setiap tindak tanduk yang dilakukan harus ada risikonya gitu ya. Dan semoga aja ini tidak benar dan berita ini masih belum dikonfirmasi apapun oleh Najwa Shihab sendiri. Kita minta kepada Mbak Najwa Shihab semoga segera diklarifikasi juga untuk memberikan tanggapan bahwasanya ini tidak benar seperti itu, karena kita percaya sama Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa nggak seperti itu gitu ya, karena dengan kejadian Harvey yang korupsi kemarin memang banyak sekali nama-nama artis yang terseret guys. Kemarin ada juga yang diduga-duga Raffi Ahmad, dia juga memberikan klarifikasinya bahwasanya dia tidak pernah melakukan tersebut, dan silakan dicek aja seperti itu untuk sebagai kredibilitas namanya, makanya dia memberikan tanggapan. Dan kita minta juga kepada Mbak Najwa Shihab semoga memberikan klarifikasi dan berita ini tidak benar adanya ya guys ya. Tiba secara mengejutkan, nama presenter kondang Najwa Shihab disebut ikut menikmati saham dari perusahaan Harvey Mois. Yo kawan-kawan, itu dia berita terbaru terkait perkembangan kasus korupsi, mega korupsi dari Harvey Mois CS ya. Dan berita yang sangat mengejutkan kita semua pada hari ini, di mana nama Najwa Shihab presenter kondang juga ikut terseret di dalam kasus ini. Dalam berita yang beredar bahwa posisi dia di dalam kasus ini adalah dia adalah semacam investor
yang melakukan investasi terhadap atau di perusahaan tambang timah dari Harvey Muiz. Jadi sudah disampaikan atau dilaporkan di kejaksaan. Guys, jadi dikabarkan Najwa Shihab ini menurut abang yang tadi ya, dia itu sebagai investor, salah satu investor di tambang timah Harvey Muiz. Jadi kalau memang dia terlibat di sana, tentunya juga bakalan sesegera mungkin diperiksa Kejagung ya guys, ya, kejaksaan. Karena juga dikabarkan memang banyak sekali yang terlibat, baik itu langsung maupun tidak langsung dalam kasus ini guys ya. Mungkin aja keterlibatannya itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu seperti itu ya. Jadi ya namanya juga si Harvey Muiz-nya Helena Lim juga sudah ditangkap. Jadi ya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat di dalamnya siapapun itu, tanpa pandang bulu, maupun dia tahu dan tidak tahu, maka harus diperiksa guys. Jadi intinya ya kita tunggu aja bagaimana kelanjutan dari kasus yang benar-benar sudah menghebohkan, menggemparkan satu Indonesia ini guys. Akhirnya sekarang menjadi tersangka dan ya udah pasti terlibat sekali gitu. Ya nggak heran kalau kayak hidupnya memang hedon, bukan kreatif lagi. Emang mungkin Rezailan crazy banget. Yang pasti apapun hal-hal yang merugikan, ya kalau memang diharuskan, ya berarti luar biasa sekali ya kejaksaan bisa menangkap. Dan bravo untuk kejaksaan. Jangan melihat public figurnya, tapi apa yang dilakukan. Intinya ya guys ya, bahkan dari kalangan dan circle selebriti pun juga telah memberikan tanggapan dan melihat hal ini adalah suatu masalah besar juga, kasus yang sangat besar dan harus diadili seadil-adilnya, dihukum seberat-beratnya. Jangan lihat dari sisi public figurnya, misalkan ya Sandra Dewi dan atau mungkin suaminya Sandra Dewi, yang mana dia adalah suami seorang artis yang punya nama juga di Indonesia. Namun jangan lihat dari sisi public figurnya, tapi lihatlah dari kasus dan apa yang dia lakukan. Kalau memang dia itu terbukti bersalah dan sudah merugikan, maka tindak lanjuti dengan yang seadil-adilnya, hukum dengan yang seberat-beratnya. Seperti itu artis-artis, teman-teman artis memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut. Ini udah terseret pasti. Ini jelas Sandra Dewi jelas terseret. Kalau Sandra Dewi nggak sama Harvey Muiz, nggak bakalan sekaya sekarang. Kalau untuk Sandra Dewi sendiri, kalian jangan berharap dia jadi miskin, nggak ada. Ini antara dia bakalan mengalami kehidupan yang sangat berubah jauh sekali. Kasus itu pun nggak terungkap sampai sekarang. Sejujurnya kesel aku. Makan nyawa banyak itu 168. Apa tuh? Intinya ya guys ya, Sandra Dewi walaupun memang dia itu sudah kaya dari lahir, bukan dari lahir ya, maksudnya dia itu sudah menjadi selebriti di tanah air Indonesia, dan juga dia mempunyai nama yang besar, followers yang banyak. Sebelum mengenal Harvey pun dia juga sudah banyak membintangi sinetron dan apapun itu. Memang dia sudah kaya, namun semenjak dia menikah dengan Harvey Muiz, kekayaannya lebih-lebih lagi guys, bahkan berlipat-lipat ganda. Jadi mustahil kalau Sandra Dewi ini tidak menerima sedikit pun atau tidak tahu dari apa yang didapatkan oleh suaminya. Dan dia juga tentunya pasti menikmati hasil dari yang diberikan suaminya guys. Jadi ya secara tidak langsung Sandra Dewi terlibat. Lantas benarkah Sandra Dewi akan diperiksa ulang atau tahap kedua untuk memberikan kesaksian terhadap kasus suaminya? Dan mungkin juga kalau memang dia terlibat, terbukti bersalah, maka dia bisa dihukum penjara juga guys. Ada pasalnya ya, minimal 5 tahun dan minimal 2-5 tahun dan didenda juga guys. Intinya banyak yang melihat dari sisi Sandra Dewi, walaupun nanti dia terlibat atau tidak, dia bakal tetap kaya. Entah itu karena dia seorang artis, atau memang dia sudah punya banyak tabungan atau harta dan aset, atau memang karena dia setelah kasus ini, karena viral banget kasus ini, nanti suatu saat dia balik lagi ke dunia public figure, ke dunia entertain. Ada kaget sama ketangkepnya suaminya Sandra Dewi. Pasti di antara kalian dulu tuh sering banget mengidam-idamkan kapan ya punya suami kayak suaminya Sandra Dewi. Udah cakep, kaya, nge-treat Sandra Dewi like a queen, baik, lemah lembut. Pasti di antara kalian dulu sering banget mengidam-idamkan sosok suaminya Sandra Dewi. Dan kita menerapkan standar, pengen banget punya pasangan seperti itu. Aku juga baca komentar-komentarnya juga pada shock semua ya. Kok ternyata
selama ini yang gue idamkan sebagai suami idaman itu ternyata kenyataannya tidak seperti itu ya. Ya ampun, ternyata kayaknya itu dari hasil korupsi ya. Terkadang kehidupan orang lain yang kita anggap sempurna dan indah itu hanya kita lihat dari permukaannya aja. Kita nggak akan pernah tahu dasar dari kehidupan yang sesungguhnya itu seperti. Intinya guys ya, kalian bersyukur aja dengan apa yang sudah kalian dapatkan sekarang. Mau kalian jomblo, ya udah bersyukur. Kalaupun kalian sudah punya pasangan, bersyukur dengan pasangan Anda. Mengidam-idamkan seseorang yang belum tentu kenal dengan baik. Ya contohnya suami Sandra Dewi, banyak sekali kaum hawa yang mengidam-idamkan suami Sandra Dewi karena terkenal tampan, terus juga kaya raya, sukses, dan mengidam-idamkan pernikahan mereka yang harmonis. Ya guys, ya ternyata ya hasil dari korupsi ya gimana? Lebih baik kita sekarang hidup apa adanya, akan tetapi dari hasil yang halal, dan membuat kita selalu bersyukur akan hal tersebut. Karena guys, yang nggak ada orang yang kaya dengan instan dan secepat itu, bahkan bisa membeli apapun yang kita mau, itu nggak ada ya guys. Butuh proses sangat panjang seperti itu, kecuali kalau memang kalian sudah lahir dari keluarga konglomerat ya guys. Sosok asli Harvey Muiz, suami Sandra Dewi yang ketahuan korupsi dengan kerugian mencapai 271 triliun rupiah. Emang siapa sih dia ini sebenarnya? Jadi yuk kita bahas. Harvey Muiz ini adalah seorang pengusaha keturunan Papua, Makassar, Ambon. Dan dia adalah anak dari pasangan konglomerat kaya raya. Dan sekarang dia adalah suami dari artis Sandra Dewi yang pernikahannya digelar dengan mewah di Disneyland Tokyo, Jepang. Selain itu, Harvey Muiz ini dikabarkan juga punya pesawat jet pribadi yang menurut salah satu sumber harganya diperkirakan mencapai 230 miliar rupiah. Jadi sudah anak orang kaya, pintar berbisnis, punya istri artis lagi. Lalu di dunia pekerjaan, Harvey Muiz ini menjabat sebagai presiden komisaris dari perusahaan PT Multi Harapan Utama, yaitu sebuah perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Nah selain itu, Harvey Muiz ini juga memegang saham perusahaan tambang timah. Intinya ya guys ya, si Harvey Muiz ini sudah sempurna lah, perfect menjadi seorang pria, dan perfect menjadi seorang suami, perfect menjadi seorang anak atau orang tua bagi anak-anaknya, mempunyai banyak bisnis, saham, dan lain-lain. Itu harta kekayaannya benar-benar sebenarnya sudah banyak dari dulu, cuman satu doang salahnya, kenapa dia melakukan korupsi. Dan korupsi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat merugikan dan tidak dibenarkan ya guys ya. Itu doang salahnya. Coba kalau dia tidak melakukan korupsi, ya udah cukup dengan hidup yang sudah kaya sebenarnya, sudah punya banyak harta, bisnis sana sini. Dengan itu aja sebenarnya sudah berlebih-lebih, namun dia tidak puas. Itulah manusia ya guys ya, tidak pernah merasa puas, dan akhirnya karena masih pengen ratusan triliun yang lebih menggiurkan, akhirnya terjadilah korupsi. Itu salahnya. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus Harvey Muiz yang sampai sekarang masih berproses, dan benarkah Mbak Najwa Shihab juga ikut terlibat dari kasus ini? Semoga aja tidak benar ya guys ya, namun kita tetap tunggu tanggapan dan klarifikasi dari Mbak Najwa Shihab. Silahkan berikan komentar dan tanggapan Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.